Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Adha Masur Sajia selaku dosen kami pada mata kuliah multimedia. Dan karena berkat bimbingan beliau pula, acara Intox UHO dapat berjalan dengan lancar hingga saat ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Intox UHO pada pagi hari ini dengan tema How to Make an Incredible CV with Adobe Photoshop. Sebelum kita masuk ke acara utama, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan ketiga pemateri kami yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Pemateri pertama ada Resti Saleha. Ia merupakan mahasiswi dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo yang sekarang sedang menduduki semester 5. Kemudian yang kedua ada Rizky Hairunisa. Ia juga merupakan mahasiswi dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo yang sekarang sedang menduduki semester 5. Kemudian pemateri ketiga ada Andi Nurhalisa. Ia juga merupakan mahasiswi dari jurusan Teknik Informatika jurusan Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Kemudian ada saya sendiri, Safira Hairunisa, selaku moderator yang akan memimpin jalannya acara Intox UHO pada pagi hari ini. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Saudari Resti Saleha, yaitu mengenai pengenalan mengenai CV atau kurikulum vitae. Kepada Saudari Resti Saleha, saya Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya mengawali materi Intox pada pagi hari ini. Nah, namun sebelum saya masuk mungkin ke materi, mungkin tidak ada salahnya kalau saya perkenalan diri lagi. Perkenalkan teman-teman, nama saya Resti Saleha. Saya mahasiswi semester 5 di jurusan Teknik Informatika di Universitas Halu Oleo. Nah, seperti tadi yang dijelaskan teman-teman saya moderator, bahwa pada materi kali ini saya akan membawakan materi dengan tema pengenalan CV. Nah, di materi pengenalan CV ini terbagi atas beberapa submateri, di mana adalah yang pertama, apa sih sebenarnya CV itu? Kemudian yang kedua, apa sih fungsi-fungsi dari CV? Kemudian yang ketiga, apa hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat sebuah CV? Dan yang keempat ialah apa hal yang harus dihindari ketika membuat sebuah CV. Nah, mungkin langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu saya masuk ke materi yang pertama, yakni apa itu CV. Nah, CV itu merupakan akronim dari kurikulum vitae atau biasa disebut dengan namanya riwayat hidup. Nah, dia adalah ringkasan informasi tentang latar belakang, pengalaman, dan kualifikasi pencari kerja. Nah, dari pengertian ini kita garis bawahi pencari kerja. Nah, kenapa seperti itu? Karena CV kan biasanya itu identik, itu dijadikan sebagai syarat komponen yang harus dikumpulkan atau syarat administrasi dalam melamar suatu pekerjaan. Nah, biasanya kan kalau CV kan dia berisi tentang profil diri, latar belakang calon pencari kerja. Nah, melalui CV ini perusahaan ini akan mengetahui calon pelamar kerja di tempatnya. Nah, itulah maksudnya. Nah, kemudian apa fungsi dari CV? Nah, untuk fungsi dari CV, yang pertama adalah memperkenalkan diri kepada perusahaan. Nah, CV kan dia maksudnya ini kan CV dia itu adalah dokumen atau semacam syarat administrasi yang berisi tentang latar belakang seorang calon pelamar kerja, kemudian profil diri. Nah, dari itu dia kan memperkenalkan dirinya kepada perusahaan. Nah, kemudian yang kedua, fungsi yang kedua adalah mengklasifikasi pelamar berdasarkan jenjang pendidikan. Nah, biasanya kalau di CV pada umumnya dia kan berisikan tentang jenjang pendidikan calon pencari kerja, di mana saja riwayat pendidikan atau dia tamatan dari apa. Nah, inilah fungsinya dari CV ini, mengklasifikasi pelamar berdasarkan jenjang pendidikannya. Nah, kemudian mengetahui kemampuan dan keterampilan pelamar. Nah, biasanya kan di CV juga biasanya dicantumkan beberapa personal skill
bagi para calon pelamar. Nah, inilah yang dimaksud dengan mengetahui kemampuan dan keterampilan pelamar. Nah, kemudian mengetahui nilai gaji yang pantas bagi seorang pelamar. Jadi maksud dari pernyataan ini kan, kalau di CV dia kan biasanya seperti yang saya bilang bahwa dia biasanya mencantumkan tentang personal skillnya, apa kelebihan yang dia punya. Nah, dari situ nanti perusahaan, dalam hal ini HRD, pasti dia akan menilai, oh ternyata si pelamar ini punya skillnya itu seperti ini. Nah, dia nanti, oh dia cocoknya di posisi atau jabatan ini dengan gaji sekian sekian sekian. Nah, itulah yang dimaksud dengan fungsi CV, mengetahui nilai gaji yang pantas bagi seorang pelamar. Nah, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan CV. Jadi apa sih hal-hal yang harus diperhatikan? Nah, untuk hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah desain yang menarik. Nah, ini adalah hal yang utama. Hal yang utama dalam membuat sebuah CV, karena kan kalau secara manusiawi pasti orang itu akan melihat dari tampilan awalnya dulu, dari bentuk fisiknya dulu. Kalau bentuk fisiknya baik, menarik, pasti orang akan tertarik untuk membacanya. Nah, makanya dia menjadi komponen utama. Desain yang menarik itu menjadi komponen yang utama dalam membuat sebuah CV. Nah, untuk desain yang menarik, salah satunya adalah pertama, tata letak informasi. Jadi tata letak informasinya itu harus bagus atau harus berurutan. Artinya tidak juga berurutan, artinya menampilkan sangat informatif tata letak informasinya. Jadi misalnya kalau ditentukan mulai dari profil dirinya dulu, kemudian jenjang pendidikannya, dia tamatan dari kuliah mana, kemudian pengalaman kerjanya di mana saja, kemudian personal skill. Jadi tata letak informasinya itu jelas dan berurutan. Nah, kemudian penggunaan shape atau bentuk. Nah, ini penggunaan shape yang seperti ini, kotak-kotak seperti ini juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam membuat CV. Nah, kemudian penggunaan ikon-ikon. Nah, penggunaan ikon-ikon juga ini menjadi hal yang penting juga. Misalnya penggunaan ikon ketika kita mencantumkan kontak. Misalnya kontaknya kita mau mencantumkan itu Instagram, kontak Instagram, ya menggunakan ikon Instagram, ya jangan sampai kebalik begitu. Nah, kemudian penggunaan warna. Nah, ini juga hal yang menjadi utama juga. Usahakan jangan menggunakan warna yang membuat mata sakit. Artinya penggunaan warna yang terlalu kompleks dan tidak kombinasinya buruk. Nah, hindari juga penggunaan warna misalnya latar belakangnya yang gelap, yang susah dibaca, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, yakni hal yang harus diperhatikan adalah penulisan. Nah, untuk penulisan salah satunya adalah menggunakan kalimat yang formal. Artinya kalimat yang bagus, kalimat yang tidak pasaran. Nah, kemudian ukuran huruf tidak terlalu kecil. Nah, jangan juga terlalu kecil, nanti susah dibaca CV-nya. Nah, posisi tulisan jangan menjorok ke tepi. Nah, jangan terlalu ke tepi atau terlalu ke tengah atau terlalu ke atas atau terlalu ke bawah. Jadi usahakan dia sedang-sedang saja CV-nya. Nah, kemudian tulisan tidak menumpuk. Nah, ini maksudnya jangan berdempet-dempet tulisannya. Nah, ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan juga untuk para calon pelamar kerja misalnya. Nah, kemudian penggunaan bahasa yang penggunaan kalimat yang baik, singkat dan jelas. Nah, usahakan juga penggunaan kalimatnya juga harus baik, singkat dan jelas. Nah, kemudian usahakan hanya satu lembar A4 saja. Nah, bagusnya seperti itu. Jadi bagusnya kalau misalnya membuat CV, lebih bagus kalau buatnya satu lembar saja. Karena itu pasti akan memudahkan juga HRD untuk membacanya. Kalau terlalu banyak kan jadi orang malas untuk baca. Nah, kemudian yang terakhir adalah penggunaan jenis font. Nah, penggunaan jenis font juga ini menjadi penting. Jangan juga menggunakan font-font yang terlalu kaku atau font yang tipis atau font yang susah dibaca atau font yang tulisannya bersambung. Jadi usahakan gunakan font yang bagus dibaca, yang enak dilihat, seperti itu. Nah, di tadi saya sudah jelaskan tentang penggunaan warna. Di sini saya mau memberikan tips kombinasi warna yang baik. Nah, untuk kombinasi warna baik ini sebenarnya saya cari referensinya di Google, banyak beberapa para ahli melampirkannya. Jadi saya dari pendapat-pendapat itu saya simpulkan di tabel ini. Nah, untuk kombinasi warna yang baik, nah di sini sangat jelas sekali ya, untuk latar belakang, garis tipis dan teks, garis tebal dan teks. Nah, untuk latar belakang, misalnya kalau kita menggunakan membuat CV, latar belakangnya yakni putih. Nah, jadi kombinasi warnanya yang bagus adalah biru, hitam, merah. Nah, untuk garis tebal dan teks, hitam, biru, merah. Contohnya seperti ini, kan?
Nah, ini kan enak dibaca, maksudnya mudah dibaca. Nah, kemudian untuk kombinasi warna misalnya latar belakangnya mau kita buat merah. Nah, dia cocoknya warna apa? Jadi warna kuning, putih, hitam, seperti itu. Jadi dia bagus kombinasi warnanya. Jadi kemudian untuk latar belakang, misalnya latar belakang CV-nya kita mau buat itu adalah warna hijau. Nah, maka kombinasi warna di latar belakang CV-nya itu bagusnya kalau menggunakan warna yang seperti warna hitam, biru, kemudian merah. Itu akan menjadi kombinasi warna atau perpaduan warna yang bagus. Nah, tadi saya jelaskan tentang kombinasi warna yang baik, sekarang kombinasi warna yang buruk. Nah, ini salah satu tipsnya. Nah, misalnya juga di sini latar belakangnya misalnya putih. Nah, hindari menggunakan warna kuning, cyan dan cyan. Jadi jangan misalnya latar belakang putih, kemudian tulisannya kuning atau cyan. Nah, itu pasti akan mudah. Ini kan susah dibaca atau susah dilihat tulisannya. Nah, kemudian lagi untuk latar belakang merah. Nah, hindari penggunaan warna atau kombinasi warna magenta, biru, dan cyan. Nah, kemudian misalnya untuk latar belakang hitam. Nah, hindari juga kombinasi warna biru, merah, magenta. Nah, kurang lebih seperti ini ya tips-tipsnya untuk membuat CV dengan kombinasi warna yang baik. Nah, kemudian selanjutnya hal yang harus diperhatikan dalam membuat CV yang pertama adalah foto. Jadi bagusnya kalau kita membuat CV pada umumnya itu harus melampirkan foto. Nah, untuk foto juga salah satu tipsnya harus kita memuat foto yang formal, utama satu formal. Yang kedua backgroundnya kalau bisa polos. Kemudian makeup sewajarnya. Kemudian rambut tertata rapi. Nah, ini khususnya laki-laki ya dan perempuan yang kalau yang tidak berhijab. Nah, kemudian dia duduk tegap, bagus. Kemudian senyumnya tidak dipaksakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hal yang harus diperhatikan lagi adalah isi. Isi dari CV-nya itu harus juga bagus, informatif. Kemudian up to date, jelas. Nah, jadi usahakan isi CV-nya ini harus mencantumkan ada profil diri, kemudian info media sosialnya kita apa. Ini yang utama, ini info media sosial, karena siapa tahu misalnya kita rezeki kita masuk ke suatu perusahaannya, kalau pasti akan dipanggil. Jadi gunanya ini info media sosial harus ada ini kalau dalam sebuah CV. Nah, kemudian riwayat pendidikannya apa? Jadi riwayat pendidikannya itu apa? Dia dari tamatan apa? Kemudian pengalaman kerjanya, kemudian skill, kompetensi yang dia punya, kemudian organisasi dan pelatihan. Jadi pengalaman organisasinya di mana saja. Nah, kemudian prestasi. Nah, kalau ada prestasi ya bagusnya dicantumkan dalam CV. Nah, pasti akan menjadi pertimbangan dari HRD juga untuk mereview kamu punya CV. Nah, kemudian hal yang harus diperhatikan juga dalam membuat CV adalah riwayat pendidikan. Nah, untuk riwayat pendidikan salah satu tipsnya adalah cukup mencantumkan riwayat pendidikan terakhir. Jadi contohnya SMA atau SMK dan perguruan tinggi. Itu saja, cukup saja itu mencantumkan itu. Nah, kemudian berurutan dari pendidikan terakhirnya. Kemudian yang kedua, bagusnya kalau mencantumkan juga jurusan apa. Kemudian menampilkan nilai IPK. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kan dia itu tamatan dari tahun 2018 sampai 2020 di universitas ternama dengan IPK 3,75. Ini kan bagus. Nah, kemudian lagi untuk di tahun 2015 sampai 2017 dia tamatan dari SMK 1 Kota Besar. Nah, bagusnya seperti itu dalam hal pencantuman riwayat pendidikan di CV kita. Nah, kemudian hal yang harus diperhatikan lagi dalam membuat CV adalah pengalaman. Nah, ini pengalaman organisasi. Bagusnya kalau kita punya pengalaman organisasi, bagusnya juga kita tuangkan dalam sebuah CV kita. Nah, untuk pengalaman organisasi, tips-tipsnya adalah pertama, fokus pada pengalaman yang mendukung posisi yang dilamar. Nah, sebaiknya itu jangan pengalaman organisasi yang tidak terlalu penting dan tidak mendukung posisi yang mau kita lamar. Sebaiknya itu dihindari saja. Kemudian mencantumkan pengalaman yang positif-positif saja. Nah, kemudian mencantumkan proyek akademik yang berkaitan. Nah, kemudian skill kompetensi. Nah, untuk skill kompetensi juga ini wajib. Sebenarnya bagusnya kalau dicantumkan juga dalam sebuah CV, karena ini juga menjadi hal pertimbangannya HRD ketika mau melihat CV kita. Nah, untuk skill atau kompetensi, pertama yang harus kita perhatikan adalah mencantumkan kompetensi yang mendukung posisi yang dilamar yang dilamar. Jadi misalnya ini kan misalnya kamu mau melamar sebuah pekerjaan menjadi desainer atau desain grafis. Nah,
Ya, jadi skill kompetensi yang kamu cantumkan di dalam CV kamu yang berkaitan dengan desain grafis juga. Jangan misalnya seni atau memasak, kan itu nggak nyambung. Nah, makanya dimaksud dengan itu mencantumkan kompetensi yang mendukung posisi yang dilamar. Kemudian kompetensi lain di luar kebutuhan posisi sebaiknya itu tidak terlalu penting dicantumkan, lebih jangan dicantumkan. Kemudian menampilkan tingkat kompetensi dengan kreatif. Nah, maksudnya ini seperti ini. Nah, skillnya kan dia mencantumkan tingkat kompetensinya. Misalnya dia mempunyai tingkat kompetensi dalam hal web design. Nah, dia tulisnya seperti ini, bintang-bintang, ada 5 bintangnya. Kemudian dia kasih warna 4 bintang. Nah, berarti dari 5 dia mempunyai skill untuk dalam hal desain itu ada 4 bintang. Nah, seperti itu. Bagusnya seperti itu. Jadi menarik dilihat. Dapat dilihat tingkatan kompetensinya. Nah, kemudian bagusnya juga hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah CV adalah pengalaman kerja. Nah, kalau misalnya dia punya pengalaman kerja, ya sebaiknya dia cantumkan juga di dalam CV-nya itu. Misalnya pengalaman kerjanya salah satunya adalah tuliskan nama perusahaannya, dia asal perusahaan dari mana, kemudian lama bekerjanya di perusahaan itu berapa lama, kemudian jabatannya pada perusahaan yang lama itu sebagai apa, kemudian ringkasan tugasnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Dia misalnya di tahun 2018 sampai 2020 dia seorang desainer di PT Maju Terus. Nah, seperti itu. Nah, ini hal yang harus dihindari dalam membuat CV. Nah, mungkin dapat dilihat ya. Hal yang harus dihindari yang pertama tidak ada foto. Nah, seperti ini tidak ada fotonya kan flat. Akhirnya orang malas untuk lihat, tidak menarik. Kemudian ini lagi yang kedua adalah tampilan kurang menarik. Nah, karena dia tidak punya warna atau kurang bagus, jadi orang malas untuk lihat. Apalagi kan CV kan itu melambangkan identitas kita. Kalau mulai dari CV-nya saja sudah tidak bagus atau tidak menarik, apalagi orangnya pasti akan kepikiran HRD seperti itu. Nah, kemudian tulisan tidak rapi. Nah, tulisannya tidak rapi atau fontnya tidak bagus. Kemudian informasi tidak lengkap. Nah, seperti ini informasi tidak lengkapnya. Misalnya hanya biodata pribadi saja, kemudian riwayat pendidikan, pengalaman organisasi. Dia tidak mencantumkan skill yang dia punya, kan itu tidak lengkap. Nah, kemudian terlalu simpel ya, seperti itu. Karena informasinya tidak lengkap, makanya terlalu simpel. Jadi itu yang harus dihindari dalam membuat CV. Kemudian banyak informasi yang tidak perlu, artinya banyak informasi yang tidak menunjang dari posisi yang dia lamar. Nah, seperti itu juga harus diperhatikan. Sebaiknya buatlah CV yang memang simple, jelas, padat, seperti itu, menunjang dia punya posisi yang akan dia lamar, seperti itu. Nah, kemudian desain monoton atau tidak menarik. Desain monoton ini seperti inilah. Desainnya flat, putih, tidak ada perpaduan warna yang bagus, tidak ada kombinasi warna yang bagus, tidak ada foto, seperti itu. Kemudian CV lebih dari 1 lembar. Nah, ini juga yang harus menjadi perhatian. Usahakan CV-nya kita itu 1 lembar saja. Karena pasti HRD itu atau manajer itu pasti akan malas kalau terlalu banyak CV, terlalu banyak yang dia cantumkan, sehingga HRD malas. Apalagi kalau misalnya yang melamar di perusahaan itu banyak, pasti tidak akan dibaca tuh kalau terlalu banyak, terlalu lebih dari 1 lembar, seperti itu. Mungkin itu saja mungkin materi yang bisa saya bawakan, materi awal tentang pengenalan CV. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi pembawaan materi dari Saudari Resti Saleha mengenai apa itu CV, kemudian hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu CV, dan hal-hal apa yang harus kita tidak boleh lakukan ketika membuat CV. Baik, untuk materi kedua, yaitu bagaimana caranya kita membuat CV menggunakan Adobe Photoshop, akan dibawakan oleh Saudari Rizky Hairnisa. Kepada saudari saya persilahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi salah satu pemateri dalam acara kita pada pagi hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adha Mansur Sajiah selaku dosen mata kuliah multimedia. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara ini.
Sebelum memulainya, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rizky Khairun Nisa, saya merupakan mahasiswi semester 5 di jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Haluoleo. Di sini saya bukan orang yang ahli dalam bidang desain, namun saya akan mencoba untuk berbagi sedikit yang saya ketahui tentang bagaimana membuat CV yang menarik menggunakan Adobe Photoshop. Baik, langsung saja kita mulai. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu membuka aplikasi Adobe Photoshop-nya. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop 2021. Kemudian, jika sudah terbuka, kita klik open untuk memasukkan bahan yang telah disediakan dalam lembar kerja di Photoshop nanti. Caranya kita klik Ctrl sambil mengklik yang akan kita masukkan. Gunanya untuk memilih semua yang akan kita masukkan sehingga kita tidak perlu memasukkan satu persatu. Kemudian jika sudah, klik open. Nah, jadi ini ada beberapa icon yang saya gunakan untuk membuat CV sebentar. Icon ini saya dapatkan dari Flaticon. Kalian juga bisa menggunakan icon yang lain sesuai kebutuhan. Kemudian kita akan membuat kanvas untuk sebagai lembar kerja kita nanti. Caranya yaitu klik file pada toolbar bagian kiri atas, lalu klik new, atau juga bisa kita menekan Ctrl N. Setelah itu ada berbagai macam ukuran kanvas yang telah disediakan oleh Photoshop. Di sini kita dapat memilih sesuai kebutuhan. Namun saya menggunakan ukuran yang umumnya pada CV yaitu A4. A4 ini ada di bagian print, lalu di kolom pertama. Setelah itu kita dapat mengubah nama projectnya. Misalkan nama projectnya yaitu Intalx CV. Satuannya milimeter. Terus kita menggunakan color mode RGB yaitu red, green, blue. Namun jika ingin di print, kita bisa menggunakan mode CMYK. Namun di sini saya tidak ingin memprint CV-nya, jadi kita gunakan RGB. Lalu di sini ada background contents. Background content ini ada beberapa, ada black, ada background color, ada transparan dan custom. Di sini saya menggunakan background color putih. Nah, jika sudah sesuai keinginan, langsung saja diklik create. Jadi ini kanvas kerja kita. Di sini kita akan mendesain CV-nya. Nah, yang di sebelah kanan bawah ini dinamakan layer. Layer ini nanti berisi tiap lapisan yang kita gunakan untuk mendesain CV di kanvas kita ini. Baik, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita buka CV yang ingin kita buat. Jadi CV yang ingin saya buat itu seperti ini. Jadi kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Nah, karena ini terlalu kecil, jadi saya ingin perbesar. Cara untuk memperbesar tampilannya kita klik Ctrl sambil menekan tanda plus pada keyboard. Jadi ditekan Ctrl bersamaan dengan tanda plus di keyboard. Plus. Tanda plus ini gunanya untuk memperbesar. Sedangkan untuk memperkecil kita menekan Ctrl dan tanda minus. Kemudian saya akan membuat bagian yang ini terlebih dahulu. Jadi bagian yang sini akan saya seleksi menggunakan rectangular mercury tool, atau bisa juga menggunakan shortcut M. Lalu kita pilih rectangular mercury tool-nya. Kemudian kita mulai dari ujung, diklik, lalu ditarik sambil ditahan hingga menyeleksi semua bagian yang kita inginkan.
kemudian dilepas. Setelah itu untuk memindahkannya kita gunakan move tool atau shortcutnya V. Kemudian ini bisa digeser-geser, lalu bagian yang terseleksi ini kita drag ke kanvas kerja yang tadi. Pastikan ini transformnya aktif atau bisa diaktifkan dengan shortcut Ctrl T untuk agar ini bisa diperbesar. Lalu saya akan membagi dua lembar kerja di kanvas ini. Caranya yaitu menggunakan rectangular tool atau shortcutnya U. Kemudian kita mulai dari bagian sudut sambil diklik, lalu ditarik dan ditahan hingga sampai ke setengah dari lembar kerja, lalu ditarik sampai full ke bagian bawah. Jika dirasa masih kurang, ini masih bisa ditarik sesuai kebutuhan. Kemudian kita akan memberi warna pada kotak yang telah kita buat ini. Kita ingin mengambil warna yang ada pada contoh CV yang tadi kita ingin buat, yaitu warna krem. Caranya yaitu menggunakan ini paint bucket tool atau bisa juga menggunakan shortcut G. Paint bucket toolnya diklik kanan, lalu pilih paint bucket tool. Kemudian setelah itu arahkan kursor ke kotak bagian bawah, yaitu kotak warna. Lalu diklik, kemudian arahkan kursor di warna yang kita inginkan. Jika sudah, kita klik. Nah, jadi warna yang kita inginkan itu ada di sini. Jika sudah, klik OK. Kemudian klik kotak yang ingin kita warnai. Lalu klik OK. Jika sudah, kita akan mencoba untuk membuat lingkaran yang akan menjadi tempat foto profil nanti. Caranya yaitu menggunakan ellipse tool. Ellipse tool ada di bagian bawah direct selection. Jadi rectangle tool ini diklik kanan, kemudian kita pilih ellipse tool. Nah, setelah itu sambil tekan shift untuk membuat lingkaran yang sempurna. Shift-nya ditahan. Jadi kalau tidak menggunakan shift itu, maka lingkaran yang terbentuk itu akan tidak seimbang atau tidak sempurna. Jadi itu perbedaannya. Kemudian ini kita akan atur posisinya menggunakan move tool. Lalu kita sedikit perkecil sesuai kebutuhan. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita akan memberi warna putih pada lingkaran ini. Kemudian jika sudah seperti yang kita inginkan, di sini saya ingin membuat shadow di bawah lingkaran ini agar tampilannya lebih menarik. Caranya yaitu kita ke bagian bawah kanan, di bagian tool kanan ini ada tulisan FX. Di FX ini diklik, lalu kita ke drop shadow. Di sini kita bisa mengatur shadow yang akan kita buat di lingkaran ini. Di sini saya akan mengatur opacity-nya. Nah, jadi opacity ini semakin tinggi maka bayangannya itu akan semakin hitam. Bisa dilihat perbedaannya di sini. Namun di sini saya menggunakan opacity sebanyak 20%. Ini juga bisa diketik secara manual di sini. Lalu distance ini dia untuk mengatur jarak antara objek yang tadi kita buat dengan bayangannya. Jadi semakin besar distance-nya maka bayangannya juga akan semakin jauh. Bisa dilihat perbedaannya.
Di sini saya menggunakan 7 saja. Kemudian di size ini dia untuk mengatur besarnya bayangan. Jadi semakin besar, maka bayangan yang keluar juga akan semakin besar. Di sini saya tidak menggunakan size. Nah, jika sudah sesuai dengan keinginan, langsung klik OK. Kemudian saya akan coba untuk membuat lingkaran kuning yang ada di bagian bawah foto profil ini. Caranya yaitu seperti tadi, dengan menggunakan ellipse tool, kemudian tekan shift, lalu membentuk bulatan. Kemudian kita posisikan menggunakan move tool. Ini sesuai kebutuhan. Ini juga bisa, kalau belum sesuai keinginan, bisa diperbesar. Jika dirasa sudah cukup, maka klik checklist pada toolbar bagian atas. Kemudian saya akan memberikan warna kuning pada lingkaran yang tadi kita buat. Caranya seperti tadi, menggunakan paint bucket tool, atau bisa juga kita tekan G pada keyboard. Kemudian arahkan kursor ke kotak warna di bagian toolbar kiri paling bawah. Lalu arahkan kursor ke warna yang kita inginkan, kemudian klik. Lalu jika sudah berubah, maka klik OK. Setelah itu klik objek yang kita ingin ubah warnanya, lalu klik OK, kemudian klik OK lagi. Nah, seperti ini. Ini kan lingkarannya berada di bagian atas, jadi dia menutupi lingkaran dari foto profilnya. Nah, kita ingin turunkan lingkaran yang kuning ini. Untuk menurunkan lingkaran yang kuning ini agar dia berada di bawah, layarnya kita pastikan layer 2-nya itu aktif. Jadi perhatikan pada bagian bawah sebelah kanan ini. Aktifkan layer 2-nya, kemudian layer 2-nya diklik sambil ditahan, lalu di drag ke bagian bawah ellipse 1. Nah, jadi lingkaran yang kuning tadi sudah berada di bagian bawah. Dia ada di bagian bawah ellipse 1. Kemudian jika dirasa sudah pas, langkah selanjutnya saya ingin menambahkan foto di bulatan yang ini. Caranya yaitu masuk ke folder bahan tadi. Kemudian fotonya kita klik, lalu kita drag masuk ke kanvas kerja. Lalu kita perkecil disesuaikan dengan ukuran lingkaran yang telah kita buat tadi. Kemudian jika dirasa sudah pas, maka kita akan memasukkan foto ini ke dalam lingkaran yang lalu jika dirasa sudah pas, maka foto ini akan saya masukkan ke dalam lingkaran. Caranya yaitu klik kanan, kemudian create clipping mask. Kemudian ini kita posisikan. Bisa juga menggunakan arrow pada tombol di keyboard. Nah, kemudian saya ingin membuat bulatan yang kecil agar tampilannya lebih menarik. Seperti biasa sambil tekan shift. Kemudian saya akan memberikan warna kuning, tapi saya akan menggunakan toolbar bagian atas ini. Di sini ada fill, lalu saya menggunakan yang ada pada recently used color. Nah, di sini artinya warna-warna ini saya telah gunakan sebelumnya. Di sini saya akan memilih warna kuning. Kemudian saya akan membuat dua lingkaran yang kecil ini untuk disimpan di bagian bawah foto profil. Nah, caranya itu ada dua. Yang pertama, pastikan ellipse 3 ini aktif, layar ellipse 3, kemudian diklik kanan, lalu pilih duplicate layer. Nah, di sini duplikatnya saya bisa ganti namanya menjadi, misalkan menjadi lingkaran kecil. Lalu klik OK.
Nah, kopian dari elips 3 ini akan tampil di atas sini. Cara yang kedua yaitu dengan Ctrl J pada keyboard. Ctrl J ini gunanya untuk menduplikat. Jadi elips 3 kopi ini merupakan duplikat dari elips 3. Setelah itu untuk memposisikan elips 3-nya, setelah itu untuk memposisikan duplikatnya kita gunakan move tool. Lalu ini saya perbesar dulu sedikit. Lalu kita tarik ke bagian yang kita inginkan. Lalu diperkecil. Ini sesuai keinginan, boleh digunakan juga, boleh tidak. Lalu jika sudah, klik checklist bagian atas. Setelah itu saya akan mencoba untuk membuat nama dari CV ini. Yang ini seperti Alice Haris. Caranya yaitu menggunakan horizontal type tool, atau kita juga bisa menggunakan tombol T pada keyboard sebagai shortcutnya. Lalu posisikan di tempat yang ingin kita berikan tulisan, kemudian diklik. Lalu kita akan ketik namanya. Misalkan saya menggunakan nama Alice, lalu dia nama belakangnya dia turun ke bawah, jadi saya enter, saya ketikkan Alice Haris. Kemudian saya akan meratakan ke tengah teksnya. Caranya yaitu di blok. Kemudian pada toolbar bagian atas ini ada beberapa opsi. Ada yang rata ke kiri, rata ke tengah, dan rata kanan. Di sini saya menggunakan rata tengah. Kemudian saya ingin mengubah fontnya. Untuk mengubah fontnya, perhatikan pada toolbar bagian atas, dia itu letaknya di sini. Nah, klik bagian panah ini untuk melihat beberapa pilihan font. Di sini saya menggunakan Century Gothic. Lalu untuk gaya dari tulisannya kita bisa melihat sebelah dari font ini ada regular. Nah, di regular ini kita pilih bagian panah ini untuk melihat beberapa pilihan gayanya. Di sini saya menggunakan bold. Lalu tulisannya saya ingin memperbesar. Untuk memperbesarnya masih pada toolbar bagian atas. Di sini ada opsi kita ingin size-nya itu berapa. Di sini saya menggunakan 36. Jika dirasa kekecilan atau kebesaran bisa diatur sendiri. Jika dirasa sudah pas, maka klik checklist pada bagian atas. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian saya akan mencoba untuk membuat persegi panjang yang ada di bagian bawah nama belakangnya. Caranya yaitu menggunakan rectangle tool atau shortcutnya U. Lalu kita bikin ini sesuai keinginan saja. Kita bikin di bagian nama belakangnya. Lalu kita berikan warna di bagian fill pada toolbar bagian atas. Ini juga bisa diatur warnanya di sini. Di layar bagian kanan ini ada untuk atur warnanya, tapi saya gunakan yang di sini bagian atas. Lalu saya pilih yang kuning agar sama dengan yang lain. Kemudian saya akan menurunkan persegi panjang ini agar dia letaknya berada di bagian belakang namanya. Caranya seperti tadi, pastikan layarnya aktif, lalu diklik, kemudian di drag pada bagian bawah layar tulisan. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan mencoba
Seperti tadi menuliskan jabatan yang ingin dia lamar. Di sini dia ingin melamar sebagai desain grafis. Seperti tadi menggunakan horizontal type tool. Lalu posisikan kursor ke tempat yang kita ingin tulis. Di sini dia akan melamar sebagai desain grafis. Kita tuliskan grafik designer. Lalu karena saya rasa ini terlalu besar, saya akan mengubah ukurannya. Mungkin 16 pt, kurang lebih seperti ini. Lalu saya akan fontnya tetap sama. Di sini saya hanya mengubah gaya tulisannya, yaitu menjadi reguler agar lebih tipis. Jadi agar bisa dilihat perbedaan dari nama dan dari pekerjaan yang akan dilamar. Lalu saya akan mencoba untuk membuat jarak antar huruf ini. Lalu saya akan mencoba untuk membuat jarak antar huruf ini. Caranya yaitu tekan checklist terlebih dahulu, tekan checklist. Lalu perhatikan di sini, yang ini diklik. Kemudian di sini ada beberapa aturan untuk mengubah ini. Di sini kita dapat mengubah ukurannya, tapi saya mengubah ukuran di toolbar bagian atas. Di sini untuk mengatur, yang ini untuk mengatur antar baris. Kemudian di sini untuk mengatur antar huruf, yang ini yang ke samping. Di sini saya akan menggunakan 200. Nah, jadi antar hurufnya sekarang ada jarak. Jika dirasa sudah pas, maka yang ini ditutup saja. Kemudian saya akan menambahkan umur dari pelamarnya, misalkan 17 years old. Namun karena saya rasa terlalu besar, maka di sini saya akan mengatur ukurannya. Lalu jika sudah pas, tekan checklist. Jadi kurang lebih seperti ini. Mungkin kurang kurang di pewarnaannya. Jadi di sini saya menggunakan warna hitam. Untuk mengubah warnanya, tekan pada kotak warna di toolbar bagian atas ini, lalu arahkan ke warna hitam. Lalu checklist. Nah, saya lupa tadi untuk membuat garis di sini seperti ini. Jadi untuk membuat garisnya itu menggunakan ini rectangular tool, diklik kanan, lalu pilih line tool. Kemudian kita membuat garisnya sambil menekan shift-nya ditahan, lalu mouse-nya diklik, kemudian ditarik. Shift-nya jangan dilepas agar garis yang dibikin itu lurus. Kemudian karena ini garisnya terlalu tipis, saya akan coba untuk membuat garis yang lebih tebal. Caranya yaitu pada toolbar bagian atas kita tambahkan ini menjadi beberapa px. Di sini saya menggunakan 10,14 px atau bisa juga sesuai keinginan. Lalu garisnya saya ubah menjadi warna hitam. Kemudian kurang lebih hasilnya seperti ini. Lalu saya akan mencoba untuk membuat kontak person dari pelamar ini.
Caranya yaitu buka bahan yang tadi telah kita masukkan. Di sini ada email. Lalu email ini seperti tadi kita klik lalu kita drag ke bagian kanvas yang tadi kita buat. Lalu dilepaskan di sini. Kemudian ini saya akan mengatur besar dari icon email ini. Caranya yaitu pada bagian transform ini saya akan mengubah bagian X dan Y-nya. Misalkan di sini disesuaikan saja. Di sini mungkin saya menggunakan 100. Di sini width-nya saya ubah menjadi 250. Ini juga tapi karena seperti terlalu besar, maka ini akan dikurangi menjadi 100 mungkin. Terlalu kecil. 200 terlalu besar. 150. Karena masih terlalu besar, saya mencoba menggunakan 120. Nah, jadi karena saya rasa sudah pas, maka width-nya ini yang W ini yaitu width, gunanya untuk mengatur ukuran dari icon ini. Kalau X dan Y ini dia gunanya untuk mengatur posisinya. Di sini saya gunakan X sama dengan 100 px. Kemudian ini saya posisikan, bisa menggunakan arrow pada keyboard. Lalu saya akan memasukkan semua ikonnya terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi, dibuka lalu diklik, kemudian di drag ke kanvasnya. Lalu ini diatur agar sama. Di sini X-nya kan tadi 100, maka di sini 100, kemudian width-nya tadi 120. Kemudian kita beri sedikit jarak. Jadi besarnya itu tidak beda jauh, dia sama saja. Lalu icon ketiga mungkin telepon. Teleponnya diklik lalu di drag pada kanvas, kemudian disimpan, lalu X-nya diatur lagi menjadi 100, width-nya diatur menjadi 120, kemudian diberi sedikit jarak. Jika terlalu rapat ditambah lagi. Besarnya dan kemudian untuk icon yang karena terlalu rapat, saya kasih tambah jaraknya. Lalu untuk icon terakhir ini icon GitHub. Kita klik lalu drag lalu simpan. Posisi X-nya diatur jadi 100 px, width-nya diatur menjadi 120. Lalu tekan enter. Kemudian diposisikan. Nah, jika sudah, kita akan menambahkan
menggunakan nama-nama dari akun-akun ini. Di sini saya gunakan sembarang saja, nama sembarang. Misalkan emailnya alisharis@gmail.com. Lalu ini fontnya saya akan ubah menjadi menggunakan ini, pemilihan fontnya bebas sesuai keinginan. Di sini saya menggunakan Bell MT. Lalu diposisikan. Kemudian jika dirasa sudah pas, di sini saya akan merapatkan bagian jarak antar huruf ini. Caranya tekan checklist, lalu di bagian sini yang jaraknya ini, jarak antar hurufnya diperkecil menjadi 100. Nah, jadi dia jarak antar hurufnya sedikit lebih rapat. Kemudian diposisikan lagi. Ini mungkin agar lebih lurus. Di sini saya paskan saja menjadi 300 px. Kemudian untuk nama Instagramnya pakai mungkin bisa tulisan yang ini diduplikat saja, lalu pakai move tool. Posisinya diatur menjadi X-nya sama dengan 300. Kemudian kita bikin nama Instagramnya, misalkan @alisharis. Lalu diposisikan, lalu pos X-nya disesuaikan 300. Kemudian diduplikat lagi. Ini untuk nomor teleponnya. Di sini saya menggunakan nomor acak. Lalu kita atur kembali posisi X-nya 300 px. Lalu untuk akun GitHub-nya sama, kita duplikat menggunakan Ctrl G. Misalkan nama GitHub-nya Alisharis juga. Kemudian tekan checklist, lalu ubah lagi posisi X-nya jadi 300. Lalu diatur jaraknya. Kurang lebih seperti ini. Jadi saya akan mencoba untuk membuat kotak about me ini. Jadi kita menggunakan rectangle tool, lalu kita bikin kotak sesuai kebutuhan. Lalu saya akan memberi warna biru di fill, lalu ini ada warna biru. Kalian juga bisa menggunakan warna sesuka hati. Di sini ada beberapa warna yang bisa kalian gunakan. Kemudian saya akan membuat tulisan about me di dalamnya menggunakan type horizontal type tool, lalu diposisikan di sini. Kemudian ketik about me. Di sini saya akan menggunakan font mungkin yang Century Gothic lagi. Lalu saya menggunakan regular. Kemudian ukuran fontnya 14. Lalu warnanya hitam. Jika sudah pas, ini bisa diposisikan ke tengah.
Kemudian About Me ini menceritakan tentang Alice Harris ini. Di sini misalkan saya di sini acak saja. Saya merupakan alumni jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas HU pada tahun 2021. Saya mengambil konsentrasi rekayasa perangkat lunak. Lalu saya akan mengubah fontnya menggunakan font Arial. Lalu saya mengubah ke rata kiri, lalu diposisikan. Ini karena tulisannya terlalu besar, saya menggunakan 12px. Lalu diposisikan. Kurang lebih seperti ini. Baik, saya rasa sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan melanjutkan mendemokan CV ini dari pemateri sebelumnya. Nah, di sini langsung saja. Nah, yang kita buat adalah yang bagian sebelah kanan ini. Nah, yang pertama akan kita buat adalah bagian education-nya ini. Nah, jadi yang pertama kita pilih adalah rectangle tool. Tinggal kita klik, kemudian kita pilih. Nah, di sini kita tinggal buat seperti ini, tinggal kita klik, kemudian ukurannya kita sesuaikan saja. Untuk warnanya kita tinggal klik 2 kali pada bagian pojok kanan ini. Nah, pada layar template kita tinggal klik 2 kali, kemudian kita pilih warna yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Kemudian kita oke kan. Nah, tinggal kita atur posisinya menggunakan move tool. Nah, di sini untuk tulisan education-nya kita pilih pada bagian horizontal type tool. Nah, tinggal kita tuliskan. Nah, untuk ukurannya bisa kita atur di bagian nah, untuk aturan tulisan ini bisa kita atur pada bagian tengah sebelah kanan ini. Nah, ini misal kita ingin mempertebal, kita tinggal pilih bagian bold. Nah, kemudian untuk ukurannya ini, sini kita pilih 24. Nah, kemudian untuk tulisannya kita pilih Georgia. Nah, gitu. Kemudian kita sesuaikan menggunakan move tool. Nah, kemudian untuk membuat seperti ini, kita gunakan ellipse tool.
Itu yang ada pada tempat rectangle tool tadi. Di sini kita pilih ellipse tool untuk membuat bulatan seperti ini. Warnanya seperti tadi, kita tinggal klik 2 kali pada pojok kanan ini. Ini kita pilih warna hitam. Kemudian kita oke. Nah, ini kita tinggal sesuaikan posisinya menggunakan move tool. Nah, kemudian kita tulis untuk teksnya. Nah, untuk teksnya ini, misal kita masukkan asal SMA kita. Kemudian kita buat teks baru. Nah, di sini tahun masuk SMA kita. Jadi misal di sini kita masuk SMA mulai dari tahun 2017. Nah, kemudian untuk kalimat seperti ini lagi, kita masukkan teks kayak seperti tadi. Nah, di sini misal kita tulis SMA, tulisan SMA-nya SMA 5 Konsel. Nah, seperti itu. Kemudian untuk aturan tulisannya seperti tadi, kita tinggal drag semua kalimatnya, kemudian kita atur pada bagian ini, tengah sebelah kanan. Pada bagian tengah sebelah kanan. Nah, di sini tulisannya kita pilih regular. Nah, kemudian untuk aturannya kita pilih calibre. Nah, sedangkan untuk ukurannya kita pilih 16. Nah, sama seperti tadi ini. Nah, untuk ini kita pilih warna yang seperti ini. Jadi warnanya abu-abu, warna biru seperti ini kayaknya. Sini tinggal kita pilih pada bagian color. Nah, di sini kita pilih yang abu-abu seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, untuk ukurannya sama seperti tadi, yaitu 16. Nah, kemudian untuk jenisnya adalah calibre juga. Ini. Kemudian tahunnya juga kita sesuaikan seperti kalimat-kalimat sebelumnya, yaitu calibre dengan regular, kemudian ukurannya 16. Kemudian kita atur posisinya. Untuk membuat garis seperti ini, ada pada bagian ini, yaitu line tool. Nah, line tool ini untuk membuat garis. Ini kita tarik. Nah, ini. Kemudian kita lepas. Nah, warnanya juga kita sesuaikan, yaitu warna hitam. Oke. Posisinya kita taruh. Posisinya kita taruh di tengah. Nah, kemudian pada bagian yang kedua ini, sama seperti tadi, kita pilih juga ellipse tool. Atau bisa bulatan ininya yang sebelumnya kita buat, tinggal kita copy, yaitu Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, ini
Kemudian kita atur posisinya. Nah, atau mungkin jika lebih ingin sama ukurannya, bisa kita lihat pada, kita klik saja pada ukuran sebelumnya, pada tool sebelumnya, kemudian kita lihat ini yang tulisan W dan H itu 58 dan 67. Ini kita klik pada bagian bulatan yang kedua, tinggal kita sesuaikan, yaitu di bagian ini adalah 58, kemudian ini adalah 67. Nah, udah sama persis. Kemudian kita buat lagi yang seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal masukkan itu di sini kita masukkan perguruan tinggi. Perguruan Nah, di sini kita masukkan universitas. Warna tulisannya kita atur seperti yang tadi. Ya. Kan di sini kita pilih bold. Nah, kemudian di sini kita tulis tahunnya seperti ini. Itu bisa kita tuliskan. Di sini kita tuliskan misal 2019. Kemudian kita ubah lagi aturan-aturannya, jenisnya. Sini warnanya kita pilih warna hitam. Ini kita pilih regular. Kemudian kita atur posisinya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di sini. Itu Universitas Halu Oleo. Halu Oleo. Kemudian kita ubah lagi. Di sini tidak perlu kita ubah karena menyesuaikan dengan tulisan yang sebelumnya. Tinggal kita atur posisinya. Nah, setelah itu pada bagian work experience. Nah, caranya sama seperti tadi. Tinggal kita buat rectangle tool, pilih rectangle tool. Kemudian kita buat
Nah, warnanya tinggal kita klik 2 kali pada pojok kanan tadi. Kemudian di sini kita tinggal klik ini. Nah, kemudian kita pilih OK. Kemudian untuk teksnya kita pilih. Kemudian kita pilih work experience. Kemudian kita ubah. Sini kita di sini kita pilih Georgia. Kemudian ukurannya 24. Jika terlalu besar kita pilih kecilkan lagi 18. Kita pilih 20. Nah, sudah pas. Kemudian kita pilih bold. Ini masih kebesaran. Kita pilih 18 saja. Nah, di sini kita atur lagi posisinya menggunakan move tool. Nah, kemudian untuk seperti ini, untuk garis dan bulatan seperti ini, kita tinggal mendrag saja pada bagian yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita Ctrl C dan Ctrl V. Nah, seperti itu. Kemudian kita pindahkan. Edit. Nah, kemudian untuk bulatan dan garis seperti ini tinggal kita copy saja. Nah, ini untuk lebih mudah kita tinggal grupkan saja, jadikan grup. Kemudian kita arahkan. Nah, kemudian tulisannya sama seperti tadi, bisa kita copy juga.
Nah, sini misal kita tulis nah di sini nah di sini kita tulis bagian apa kita pernah tempati atau kerjakan sebelumnya. Misalnya di sini desainer, atau di sini misalnya desain grafis. Ini kita tulis misalnya di sini kita pernah menduduki posisi desain grafis. Di sini kita tulis sebagai desain grafis. Kemudian tulisannya kita sesuaikan dengan warnanya ini, itu agak kuning-kuningan. Kita pilih ini. Nah, oke. Kemudian di sini misal tahunnya di sini tahunnya tinggal kita ubah di sini misal 2020. Jika tidak bisa, depan tahu nggak tahu di sini. Jika tidak bisa karena terlalu kecil, kita tinggal buat teks baru. Nah, di sini untuk tahunnya kita bisa masukkan 2020. Kemudian kita ubah warnanya, sesuaikan seperti ini, yaitu warna hitam. Oke. Kemudian di sini kita masukkan nama perusahaan yang pernah kita tempat kita kerja. Di sini misal perusahaan BRI. Tulis jadi di sini kita masukkan nama perusahaan yang pernah tempat kita kerja. Di sini kemudian pada bagian ini kita masukkan nama tempat kita bekerja dulu. Tempat kita pernah bekerja itu di sini misal kita pernah bekerja di perusahaan Shopee. Di sini kita tulis Shopee. Kemudian kita
drag, kita sesuaikan ini ukurannya. Ukurannya kita pilih 16, kemudian warnanya, nah sudah. Sini jangan bold ya. Nah, kita atur posisinya. Nah, untuk pada bagian bawahnya ini bisa kita sesuaikan dengan tulisan yang di atas ini. Kemudian pada bagian skill dan language ini, yang pertama kita pilih rectangle tool, dan kita ambil garisnya, kita buat garis. Kemudian warnanya kita sesuaikan. Nah, ini kita pilih oke. Nah, di sini karena di sini kita taruh di bawah, Nah, ini sini karena tahu kepanjangannya, jadi kita ubah ukurannya. Kemudian sini kita buat garis, kita masukkan dulu. Nah, kita masukkan dulu tulisan skill. Kita tulis skill. Nah, untuk jarak tulisan ini kita atur sini, yaitu tulisan FA-nya di sini kita pilih 200. Nah, ukurannya kita pilih 24. Nah, kemudian kita atur rata untuk di tengah. Kemudian kita buat garis. Nah, sini kita tinggal klik. Kemudian warnanya, hitam, kemudian oke. Kemudian kita atur posisinya. Nah, kemudian kita buat teks seperti ini. Sini kita tulis, kita ubah lagi ukuran. Sini misal kita tulis Photoshop. Ukurannya berapa juga kita ubah 19, atau jika dirasa masih besaran kita pilih 14. Kemudian jaraknya kita atur kembali menjadi 100. Nah, seperti ini. Dan kita tambahkan lagi teks. Sini misal kita masukkan Word. Nah, kemudian untuk membuat seperti ini kita buat menggunakan kemudian untuk membuat yang seperti ini kita gunakan rectangle tool. Ini kan rectangle tool. Nah, kemudian sini
pilih fill untuk warnanya. Kemudian kita sesuaikan. Nah, kemudian untuk ukuran garisnya tuh kita sesuaikan di sini. Misal kita ingin memilih 5x 5. Nah, ini seperti ini. Kemudian untuk yang putihnya tinggal kita buat lagi menggunakan rectangle tool, kemudian kita sesuaikan ukurannya. Seperti ini. Dan kita pilih warnanya menjadi warna putih. Dan oke. Kemudian kita atur posisinya menggunakan Touch Move Tool. Nah, di sini kita sesuaikan juga menjadi 5px. Nah, ini. Kemudian untuk bagian wordnya ini sama seperti tadi, jadi yang pertama tinggal kita copy saja. Nah, kemudian kita bawa ke sini. Sesuaikan. Kemudian yang putihnya juga kita buat yang baru, kita sesuaikan dengan ukurannya. Kemudian warnanya kita pilih kemudian. Oke. Coba juga ini ukuran garisnya kita pilih 5. Oke. Ukurannya mungkin terlalu kecil, kita sesuaikan dengan garis yang kita ingin sesuaikan. Nah, di sini adalah 55px dan 662. Jadi kita sesuaikan tadi ukurannya adalah 55. Dan di sini misal kita ingin masukkan 320. Kemudian untuk garis putihnya ini kita buat lagi seperti tadi. Kita tarik. Nah, kemudian kita warnanya atur. Nah, ini garisnya juga bisa kita buat jadi 5px. Nah, ini dan kita atur posisinya. Nah, kemudian pada bagian language, nah ini pada bagian language kita sesuaikan seperti tadi. Itu tinggal kita masukkan teks. Nah, di sini kita tulis language. Ukurannya di sini kita pilih 24 dan jaraknya kita pilih 200. Nah, kemudian kita atur posisinya di tengah, supaya di tengah. Ini atau bisa saja kita langsung seret. Nah, kita sesuaikan. Kemudian kita buat garis seperti ini menggunakan line tool.
fundamental. Nah, kita atur posisinya. Nah, di sini untuk membuat seperti ini caranya itu sama seperti tadi, yaitu tinggal kita masukkan teks. Kemudian di sini kita masukkan kita atur dulu posisinya, bisa juga bagian atas ini kita atur. Ukurannya kita atur juga menjadi 16 atau 14. Kemudian jaraknya kita atur menjadi 100. Nah, seperti ini. Kemudian teksnya kita ubah tuh, misal di sini bahasa Inggris. Nah, kemudian kita tambahkan lagi. Di sini misal kita tulis Spanyol. Kemudian kita buat garis seperti yang ini. Nah, untuk cara cepatnya mungkin tinggal kita copy saja dengan Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, tinggal kita seret bawa ke sini. Nah, kemudian kita sesuaikan, kita buat lagi. Lagi sini sesuai, jadi ini kita sesuaikan lagi warnanya. Kemudian untuk bikin garis pinggirannya lagi tinggal kita 5. Kemudian bawahnya lagi kita buat sama seperti yang tadi. Warnanya juga kita pilih. Nah, garisnya tidak lupa. Garisnya kita tulis 5. Nah, seperti ini. Ini ya. Nah, jadi jika sudah sesuai seperti ini, nah jadi sudah seperti ini. Nah, jadi di sini untuk bagian ininya tinggal kita tambahkan pengalaman-pengalaman kerja yang lain, atau bisa ditambahkan juga pada bagian education-nya atau pada bagian skill-nya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi mungkin sampai di sini saja bagian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi pembawaan materi dari ketiga pemateri kami yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya, berhubung karena waktu, kami akan membuka
sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini kami akan menampung 2 pertanyaan. Jadi para peserta yang ingin bertanya silahkan unjuk tangan, kemudian bisa perkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memberikan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Gisela Sanggaria dengan NIM S1S1 19025. Pada kali ini saya ingin bertanya mengenai kira-kira jika kita sebagai mahasiswa, konten-konten atau komponen-komponen apa saja yang dapat kita masukkan ke dalam CV. Karena seperti yang kita tahu, tadi sebelumnya telah dijelaskan mengenai konten-konten yang dapat dimasukkan pada CV untuk melamar di perusahaan. Jika kita sebagai mahasiswa, misalkan untuk beasiswa, kira-kira konten-konten apa saja yang dapat dimasukkan dalam CV tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh moderator untuk bertanya pada kegiatan di pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dia Yuning Tias, mahasiswa semester 5, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo. Nah, langsung saja saya ingin bertanya kepada pemateri yang pertama. Tadi kan sudah dijelaskan untuk memasukkan icon atau gambar seperti contohnya logo Instagram tadi atau logo Twitter, logo email. Sudah dijelaskan bahwa dia bisa dimasukkan satu persatu, dan tadi juga sudah dijelaskan cara memasukkannya bisa dimasukkan satu kali semua biar lebih menghemat waktu dan lebih cepat gitu. Nah, terus setelah dimasukkan, ukuran dari icon tersebut bisa disetel sesuai kemauan kita. Tapi disetelnya tadi itu yang diajarkan satu persatu. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah ada cara lain atau bagaimana caranya biar icon yang ada pada CV itu bisa kita perkecil secara otomatis satu kali semua supaya tidak memakan waktu lama dan mungkin menghindari hal-hal yang kayak misalkan ukuran atau besar icon tersebut tidak sama rata. Terima kasih. Baik, kami sudah mempunyai 2 orang penanya, yaitu penanya pertama dari saudari Gisela Sanggaria. Pertanyaannya yaitu, apa saja hal-hal yang perlu diperlihatkan ketika kita ingin membuat CV untuk melamar beasiswa dan melamar suatu pekerjaan. Oke, mungkin untuk pertanyaan bagaimana apa yang harus kita tunjukkan ketika kita ingin melamar beasiswa akan saya jawab. Jadi menurut saya ketika kita ingin membuat CV untuk melamar beasiswa, hal-hal yang perlu kita perlihatkan di dalam CV kita yaitu yang pertama tentu saja riwayat pendidikan kita, yaitu dari SD tamatan tahun berapa, kemudian SMP dan SMA hingga sedang berada di universitas mana saat ini. Kemudian yaitu riwayat organisasi atau pengalaman kita dalam berorganisasi, bisa mungkin kita tuliskan ketika kita menjabat sebagai OSIS atau MPK dan sebagainya. Kemudian kita bisa juga memperlihatkan skill-skill yang kita punya, entah itu skill yang kita geluti dalam hal bidang desain ataupun web developing dan lain sebagainya. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan saudari Gisela Sanggaria. Bagaimana saudari Gisela Sanggaria, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah dapat diterima. Baik, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari saudari Diah Ayuning Tias, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa melakukan pengubahan ukuran untuk icon
di Adobe Photoshop secara sekaligus. Pertanyaan ini akan dijawab oleh saudari Andi Nurhalisa. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya, tetapi mohon maaf sekali untuk jawabannya itu belum kami temukan. Tetapi untuk kedepannya kami akan coba untuk mencari jawabannya. Baiklah, terima kasih. Itu saja. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan saudari Dia Ayuntias. Bagaimana saudari Dia Ayuntias? Apakah bisa diterima jawaban dari saudari Andi Nurhalisa? Baik, terima kasih. Baik, mungkin berhubung dengan waktunya sudah hampir selesai, maka sesi tanya jawab saya cukupkan sampai di sini. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada acara Intalks kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.